Oke, soal selanjutnya. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, kira-kira pengadilan Indonesia yang mana ya yang berhak mengadilinya? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja ya. Sobat Konstanta, selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Dan hari ini kita akan belajar bersama, berbagi ilmu terkait materi tes wawasan kebangsaan. Nah, di submateri yang ingin kami sampaikan adalah tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nanti kita akan jelaskan sedikit tentang apa itu sistem hukum dan peradilan dan secara umum ya. Dan bagaimana penerapan sistem hukum dan peradilan yang ada di negara kita di Republik Indonesia. Tapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share, start subscribe, dan teman-teman jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kamu memperoleh notifikasi setiap kali Bimbel Online Konstanta mengupload video-video terbaru. Ya, jangan lupa ya. Oke, kita masuk aja ke materi sistem hukum dan peradilan Indonesia. Sistem hukum. Apa itu sebenarnya sistem hukum? Apa yang dimaksud dengan hukum? Dan apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Nah, hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat dikendalikan. Nah, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan sistem hukum sendiri, ya, sistem hukum nasional atau sistem hukum itu sendiri adalah perangkat hukum sebuah negara yang secara teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya suatu operasional kenegaraan sehingga membentuk suatu totalitas kerja di bidang hukum secara menyeluruh, secara komprehensif di suatu negara. Unsur-unsur hukum ada 4, setidaknya ada 4. Pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, B, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi tidak boleh hukum itu ditetapkan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga yang tidak resmi, yang tidak berhak, yang tidak punya kewenangan. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Nah, ini sifatnya memaksa ya. Itu namanya hukum. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas. Jadi tidak pelin-pelan, tegas dia. Nah, ciri-ciri hukum antara lain pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua adalah perintah larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang atau lembaga. Ya. Yang ketiga, pelanggarnya dapat dihukum jika ada sanksi yang berupa hukuman. Nah, sistem hukum. Pelanggaran sanksi-sanksi hukum tercatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun KUHP di Perdata. Contoh sanksi pidana antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pidana mati, pidana penjara, ada penjara seumur hidup, kemudian pidana sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun, atau pidana penjara selama waktu tertentu. Yang kelima, pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 hari, setinggi-tingginya 1 tahun. Yang keenam adalah pidana denda.
Nah, sanksi itu ada macam-macam nanti dia. Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, dan juga pengumuman keputusan hakim. Oke, next. Penggolongan hukum. Menurut bentuknya, hukum itu bisa dibagi-bagi dari bentuknya, dari sisi bentuk. Ada dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan, contohnya hukum pidana, ya kan? Itu dituliskan di KUHP, KUH pidana, ataupun hukum perdata ada di KUH perdata. Nah, hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam undang-undang. Contohnya hukum adat, tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, tetapi dipatuhi oleh masyarakat di daerah tertentu. Ini ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Kemudian menurut sifatnya hukum dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya mengatur, ya, regulasi. Ada juga yang sifatnya memaksa, force, ya. Nah, ini hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat diabaikan bila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Jadi ada kesepakatan. Sedangkan hukum yang memaksa yakni hukum yang dalam keadaan apapun memiliki paksaan yang tegas. Tidak juga bisa diatur dari pihak-pihak tertentu untuk membuat peraturannya sendiri, tidak bisa. Jadi sifatnya dia memaksa. Nah, itu dia. Jadi hukum itu bisa dibagi dari sifatnya ada yang mengatur dan memaksa. Oke, next kita lanjut. Penggolongan hukum menurut sumber. Kalau tadi ada sifat, ya ini ada sumber. Nah, menurut sumbernya hukum itu dibagi menjadi setidaknya ada 4. Pertama ada hukum undang-undang, yakni hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Kemudian hukum kebiasaan atau hukum adat, yakni hukum yang ada di peraturan-peraturan adat. Yang ketiga, hukum jurisprudensi, yakni hukum yang terbentuk karena keputusan hakim di masa yang lalu, ya, dalam perkara yang sama. Yang keempat adalah hukum traktat, yaitu hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara negara yang terlibat di dalamnya. Oke, selanjutnya penggolongan hukum. Nah, hukum ini kalau digolongkan menjadi tempat berlakunya ada 3, ya. Pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian ketiga adalah hukum internasional, adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Dan yang ketiga adalah hukum asing, adalah hukum yang berlaku di negara asing. Jadi ada 3 ya, secara teritori. Bisa paham? Oke, kita lanjut ya. Kalau nanti ada yang kelupaan atau ingin diulang, silahkan nanti di replay lagi videonya. Oke ya. Next. Nah, ini juga ada penggolongan hukum menurut isinya. Ada. Jadi kategori-kategori hukum ini banyak sekali ya. Nah, kalau menurut isinya setidaknya ini ada 2 ya, ada 2, yaitu pertama hukum privat dan yang kedua adalah hukum publik. Nanti hukum publiknya kita breakdown jadi beberapa, ada hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara. Nah, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan dengan orang yang lain. Dapat dikatakan bahwa hukum mengatur hubungan antar warga negara dengan warga negara yang lain. Contohnya nih, hukum perdata dan hukum dagang. Tetapi dalam arti sempit, hukum sipil juga bisa disebut sebagai hukum perdata, ya. Yang kedua, hukum negara, hukum publik. Dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dengan negara. Jadi bukan dengan warga negara, tetapi dengan negara. Warga negara dengan warga negara namanya perdata. Warga negara dengan negara namanya pidana. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan alat perlengkapan negara. Alat kelengkapan negara itu ada ya kelembagaan-kelembagaan negara kan gitu ya. Nah, yang ketiga, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar alat kelengkapan. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Nah, ini ada di dalam area hukum administrasi negara. Oke ya teman-teman, bisa paham ya? Nah, menurut waktu berlakunya hukum itu ada 3. Pertama, hukum positif. Hukum positif itu yang ada di undang-undang. Kemudian
Hukum yang dihadapkan berlaku pada masyarakat yang akan datang. Ius constituendum. Nah, ini dia. Dan yang ketiga adalah hukum alam. Hukum alam itu udah jelas ya. Misalnya matahari terbit di timur. Kalau kecuali udah mau kiamat ya. Atau air mengalir dari atas ke bawah. Hanya begitu ya. Nah, yang keempat, menurut wujudnya dibedakan atas objektif dan subjektif. Itu menurut wujudnya. Hukum objektif atau hukum subjektif. Next. Tata urutan sumber hukum dan macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini kita mulai melihat implementasinya di negara kita. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu ada namanya hierarki hukum, ya, ada urut-urutannya. Nah, yang pertama itu paling tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemennya. Ada 4 kali amandemen. Yang kedua, Undang-Undang Peraturan Pemerintah. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, bedanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu ditetapkan secara sepihak oleh eksekutif dalam kondisi yang sifatnya mendesak. Nah, yang ketiga peraturan pemerintah. Yang keempat penetapan presiden atau peraturan presiden. Yang kelima adalah peraturan daerah yang dapat dibagi jadi provinsi, kemudian kabupaten kota dan desa. Nah, selanjutnya adalah macam-macam hukum di Indonesia. Nah, ini tadi sebenarnya sudah kita singgung sebagian ya. Ini penerapan Indonesia nih. Pertama ada hukum perdata di Indonesia, pidana juga ada, tata negara ada, tata usaha negara, petun kalau di pengadilannya namanya, hukum tata usaha negara juga ada, hukum acara perdata. Nah, ini hukum acara nih hukum formilnya ya. Nah, yang keenam adalah acara pidana. Ini kita ada nih 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, lanjut. Macam-macam hukum di Indonesia kita coba jelasin ya satu persatu. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda. Khususnya hukum perdata di Belanda pada masa kolonial penjajahan. Ya, sampai saat ini memang kita masih pakai tuh yang namanya Burgerlijk Wetboek atau BW. Tetapi sebenarnya juga beberapa hukum perdata kita juga sudah kita modifikasi dengan undang-undang tertentu. Misalnya undang-undang perkawinan nomor 1. Nah, itu bukan merupakan produk dari masa penjajahan, tetapi kita buat di tahun 70-an. Ya kan? Nah, itu yang mewarnai hukum perdata kita. Jadi hukum perdata kita tidak berdiri sendiri, BW itu tidak berdiri sendiri. Masih ada undang-undang lain yang sekarang kita terbitkan, yang kita tetapkan setelah kemerdekaan. Oke, lanjut. Kemudian hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari hukum publik ya. Hukum pidana terbagi 2 bagian, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku dan sanksi. Di Indonesia pengaturan hukum pidana material diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material. Di Indonesia pengaturan hukum formil itu disahkan dalam Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981. Selanjutnya, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum, hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Nah, hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan yang nyata dari suatu negara tertentu, misalnya sistem pemerintahan, sistem pemilu, bukan itu ya, tetapi lebih pada negara dalam arti yang skupnya luas. Nah, hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak ya, jadi dia sifatnya pasif. Nanti kita lanjutkan, kita jelaskan di hukum tata usaha. Hukum tata usaha administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Kalau tadi pasif, ini dia udah aktif nih ya. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum administrasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara. Kesamaannya terletak pada hal kebijakan pemerintah. Sedangkan dalam hal perbedaannya, hukum tata negara lebih mengacu pada
fungsi konstitusi atau dasar negara, dasar hukum atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah. Untuk hukum administrasi negara, di mana negara dalam keadaan yang bergerak. Beda kayak tadi tuh, ya. Tadi dia pasif kan? Nah, ini dia bergerak. Hukum tata usaha negara juga sering disebut dengan HTN dalam arti yang sempit. Selanjutnya, hukum acara perdata di Indonesia. Hukum acara perdata di Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara, berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum perdata. Oke, yang keenam, hukum acara pidana Indonesia. Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara, berperkara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Oke, cukup ya nih ya tentang macam-macam hukum Indonesia. Kita coba bahas tentang sistem. Nih, coba sistem peradilan di Indonesia. Jadi dalam sistem peradilan Indonesia ada yang namanya lembaga luar biasa, sangat powerful, namanya Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk lembaga tinggi, ya kan? Lembaga tinggi yang memegang kekuasaan yudikatif, kehakiman. Di dalam ini, dalam konteks ini adalah kehakiman di dalam negara Republik Indonesia. Nah, dalam trias politika, Mahkamah Agung mewakili kekuasaan yudikatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kalau ditanya Mahkamah Agama, Mahkamah Militer di mana? Ya semuanya ada di Mahkamah Agung kecuali Mahkamah Konstitusi. Begitu. Nah, Mahkamah Agung itu membawahi peradilan umum, agama, militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Kalau ditanya, tugas-tugasnya apa aja sih? Nah, tugasnya itu adalah berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Nah, berhak nih Mahkamah Agung. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi grasi atau rehabilitasi. Ya. Jadi Mahkamah Agung itu memberikan pertimbangan. Dan fungsi peradilan di Indonesia adalah sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali atau PK, menjaga agar secara hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga punya wewenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Selesai, ya kan? Oke. Selain itu ada fungsi pengawasan, Mahkamah Agung juga punya fungsi pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya dilakukan dengan berpedoman pada azas peradilan cepat dan berbiaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selain itu, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Oke, selanjutnya fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung. Jadi bisa nih Mahkamah Agung mengaturnya, ya. Mahkamah Agung juga dapat membuat peraturan acara sendiri bila dianggap perlu. Selanjutnya adalah fungsi nasihat. Mahkamah Agung juga punya fungsi nasihat, ya. Karena Mahkamah Agung itu memberikan nasihat-nasihat, pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Ya, maksudnya ini ke lembaga tinggi negara lain itu bukan di luar negara yang lain, bukan, tetapi lembaga tinggi yang lain. Ya, maksudnya itu misalnya ke presiden dalam hal grasi misalnya. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada presiden selaku kepala negara, bukan kepala pemerintahan loh.
kepala negara. Kemudian fungsi administrasi atau administratif. Nah, badan-badan peradilan, peradilan umum, agama, militer, petun, ya, sebagaimana yang dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 99 sudah dialihkan semuanya ke kekuasaan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan. Selain itu, ada juga fungsi-fungsi lain dari Mahkamah Agung, ya, selain yang kita sebutkan tadi. Nah, selesai Mahkamah Agung, kita bahas tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menarik juga, Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang jadi kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi? Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini sering disebut dengan judicial review. Kemudian memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ada berapa? 1, 2, 3, dan 4 ya. Tingkat pertama dan terakhir. Nggak ada tuh yang proses namanya banding atau kasasi. Yang kedua, yang namanya Mahkamah Konstitusi itu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebagian besar hukum perdata Indonesia didasarkan pada hukum perdata di negara? Iya, gampang ya ini ya. Di negara Belanda ya, hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Meskipun sebenarnya yang namanya Burgerlijk Wetboek itu udah nggak berdiri sendiri. Kita punya hukum-hukum perdata yang lain seperti hukum perkawinan saya sampaikan tadi, maupun hukum-hukum perdata yang lain yang mengatur tentang hubungan antar warga negara dengan warga negara yang lain. Oke, soal selanjutnya. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, kira-kira pengadilan Indonesia yang mana ya yang berhak mengadilinya? Apakah langsung Mahkamah Agung? Ya? Karena dia di luar negeri? Enggak ya. Jawabannya adalah pengadilan negeri. Tetap pengadilan negeri, tetapi di Jakarta Pusat. Tapi ya tetap ya pengadilan negeri, enggak langsung ke pengadilan tinggi. Apalagi Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 86 KUHP dinyatakan bahwa yang jika ada tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang punya wewenang untuk mengadilinya. Selanjutnya, soal selanjutnya, lembaga yang berperan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dan penegakan kode etik peradilan adalah, jangan lupa ya, tadi ada kekuasaan yudikatif itu ada 3 di Undang-Undang Dasar. Lembaganya yang pertama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan dalam pertanyaan ini maka jawabannya adalah Komisi Yudisial. Berdasarkan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Soal selanjutnya, yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang presiden dan wakil presiden jika melanggar hukum, siapa?
Iya, adalah bagian dari wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selain punya hak membubarkan partai politik, sengketa kelembagaan, kemudian judicial review, ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah huruf apa nih poinnya? E ya, Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, soal terakhir, hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama dan yang tidak dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya adalah pengertian hukum yang disebutkan oleh siapa? Ya, oleh Leon Duduguid. Ya. Bacanya gimana nih? Leong kali ya mungkin ya. Pengertian hukum tersebut diungkap oleh Leong. Mungkin gitu bacanya ya. Saya nggak tahu nih pelafalan Prancisnya gimana. Tetapi beliaulah yang punya pendapat bahwa hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah mau bergabung dengan Bimbel Online Konstanta. Selamat belajar. Dan jangan kendor, tetap semangat ya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian tes wawasan kebangsaan dalam seleksi kemampuan dasar baik CPNS maupun sekolah kedinasan. Tapi jangan lupa, kita masih punya materi berikutnya itu sejarah Indonesia dalam tes wawasan kebangsaan. Teman-teman semua, kami tahu cukup lelah belajarnya ya. Tapi ingat, siapa yang belajar memang akan merasakan kelelahan, tetapi yang tidak akan belajar akan merasakan penyesalan. Jadi semangat belajar, tetap semangat belajar, jangan pernah surut, tetap semangat. Kalau kami ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.